Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Fa wa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Mari bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa kembali bersilaturahmi di acara ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, pada hari ini sudah hadir bersama kita Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah baik. Jamaah ibu-ibu yang ada di lokasi gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Nah pemirsa, topik ngopi kita pada hari ini yaitu filosofi 5 jari. Nah ini maksudnya seperti apa? Kita akan langsung saja mendengarkan. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah amma ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga Allah terus mencurahkan kasih sayangnya untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Di kesempatan yang berbahagia ini, obrolan kita tentang filosofi 5 jari. Dalam Al-Quran, dalam surah Adz-Dzariyat di ayat yang ke-21 yang tadi dibacakan oleh qari'ah kita, di situ disebutkan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kalian afala tubsirun, apakah kalian tidak memperhatikan? Artinya setiap yang ada dalam tubuh kita ini dari ujung atas sampai ujung bawah mengandung pelajaran buat kita semua. Misalnya dengan tema yang kita ambil pada kesempatan ini adalah filosofi 5 jari. Bahwa 5 jari yang ada di tangan kita ini ada mengandung pelajaran di dalamnya. Menurut ilmu otak-atik matuk. Tahu nggak? Ini ilmu otak-atik matuk. Itu yang tahu hanya orang-orang tertentu. Wong dicari di bukunya juga belum ada, hanya digaduk-gaduk, hanya dihubung-hubungkan. Ibu jari, apa namanya ini? Telunjuk, tengah, manis, kelingking. 5-5-nya ini mengandung filosofi buat kita dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Ibu jari ini disimbolkan sebagai seorang pemimpin, pemerintah. Apa saja urusan pemerintah, urusan di muka bumi, kalau udah diginiin sama pemerintah, beres. Lah iya, jalan rusak, kok kata pemerintahnya, besok aspal datang. Tapi kalau pemerintah pakai jempol tapi diginiin, hancur.
Organisasi terkuat sekalipun kalau pemerintah dilawan kok terus kemudian pemerintah bilang begini, hancur itu. Tapi kalau urusan diginiin sama pemerintah, beres. Ini, cari apa ini? Telunjuk. Ini disimpulkan orang kaya. Apapun kalau orang kaya yang nunjuk, pokoknya sedep deh. Orang kaya yang nunjuk, orang-orang pada ngikutin. Ini jarinya orang kaya manjur loh. Ambilin. Diambilin beneran. Dicet. Itu jangan taruh situ, pindahin. Ini jarinya orang kaya. Coba jarinya orang miskin yang gitu. Langsung digiin. Apaan? Ini jarinya orang kaya manjur loh. Manjur ini jarinya orang kaya. Yang tengah ini posisi orang yang nggak boleh condong kanan, nggak boleh condong kiri, posisinya harus di tengah. Ini para aparat keamanan harus bisa bertindak adil. Para ulama, tokoh-tokoh agama itu posisinya di tengah, jangan condong sono, jangan condong sini. Penegak hukum, aparat TNI, Polri, hakim dan lain-lain itu posisinya adanya di tengah. Walaupun yang kalah, yang salah tadi pemerintah, jempol kan pemerintah, atau yang salah orang kaya, tetap penegak hukum posisinya harus tetap di tengah. Yang ini, apa ini? Ini anak muda, maka disebutnya manis. Kalau masih muda pokoknya manis saja dah pokoknya. Kalau udah begini mah. Aisyah. Lah kalau masih muda dia senyum aja ngelihatnya sedep. Lah kalau udah aduh. Manis. Makanya biasanya yang pakai cincin yang ini ya. Manis. Yang ini nih glingking, perempuan. Ini biar kecil. Kalau sweet ini kalah. Iya kan? Sweet ini kecil, ini gede, kalah. Maka banyak pejabat itu tumbang gara-gara. Di Indonesia ini udah berapa contoh kasus orang yang karirnya lagi mentereng, lagi bagus-bagusnya tumbang, nyungsep. Bahkan sampai masuk penjara gara-gara kelingking. Kelingking. Lah iya kelingking. Para kelingking semua. Kelingking. Ini biar kecil nih khasiatnya luar biasa. Kelingking itu kalau hidung gatel terasa ada yang nyumpel pakai jempol apa bisa? Ini dulu emak saya di kampung kalau ayam petak tangkep itu ngeceknya pakai ini. Udah betelor apa belum? Kelingking. Tapi kelingking ini kalau sweet sama ini kalah. Maka di mana-mana wanita kalahnya sama apa tadi ini? Orang kaya. Pokoknya wanita di mana kalahnya sama orang berduit. Maka biar wajah buruk kalau punya duit kelihatan ganteng. Nah, wanita yang cakepnya kayak apa kalau di depan orang yang punya duit nunduk. Kok ngaku? Lah iya. Ini kalau ini nih sweet, menangan ini kan ya? Makanya wanita pokoknya nunduknya pakai duit. Biar laki mau kemana dibiarin aja, yang penting ditinggalin duit. Ya Allah kenceng amat. Ntar lanjut lagi dah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Usai jeda juga kita akan buka untuk sesi tanya jawab. Tetap di Ngopi Yuk.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, Anda masih menyaksikan Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu. Ngopi yuk. Dan di segmen kedua kali ini kita awali dengan sesi tanya jawab untuk 2 orang penanya. Silakan sebutkan nama dan juga pertanyaannya terkait topik ngopi kita yaitu filosofi 5 jari. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Neta izin bertanya Pak Ustadz, apakah dalam Islam bolehkah rakyat mengkritik pemerintah? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Dewi, Pak Ustadz mau bertanya, kenapa Allah menciptakan perbedaan dalam kehidupan manusia? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama Pak Ustadz, dalam Islam boleh nggak rakyat mengkritik pemerintah? Kemudian tadi pertanyaan kedua, kenapa Allah menciptakan perbedaan-perbedaan dalam kehidupan manusia? Silakan. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah. Tema kita tadi kan filosofi 5 jari. Pemerintah disimbolkan dengan jempol. Lah 4 sisanya ini adalah rakyatnya. Kalau memang pemerintah melakukan hal-hal yang tidak tepat, maka rakyat boleh mengkritisinya. Tapi tentu dengan cara yang terbaik. Kalau sistem kita di Indonesia ya ada DPR, itu kan sebagai perpanjangan suara kita. Kalau langsung kita mengkritik, apa kemampuan kita, apa kebisaan kita? Nabiullah Musa alaihissalam ketika dia akan menyampaikan kebenaran di hadapan Fir'aun, itu pun pakai etika. Nah sekarang kita ini terkadang sama pemerintah kita nggak ada etikanya sama sekali, asal nggak seneng terus langsung, apalagi yang main media sosial, ngata-ngatain sesuka-sukanya. Ini tidak dibenarkan dalam Islam. Kita memang tidak cocok umpama dalam kebijakan tertentu. Mengkritisi boleh, tapi menghina jangan. Apalagi sampai mengucapkan sumpah serapah dan lain sebagainya. Terkadang kita yang sehari-hari tinggal di negeri ini, seakan-akan kadang yang saya enggak cocok itu, seakan-akan membanggakan negara lain. Padahal belum tentu ketika kita hidup di negara yang kita banggakan itu, kita lebih nyaman. Umpama, wah kalau di luar negeri mah begini-begini. Iya, karena kita belum pernah ke sono. Coba ngerasain hidup di sono, enak kan di Indonesia. Di Indonesia udah paling enak, ngapa-ngapain aja bebas. Di Saudi, walaupun itu mayoritas penduduknya Muslim, jangan dikira mengadakan majelis taklim sebebas kayak di Indonesia, nggak bisa. Di Saudi ngadain kita acara semacam kayak maulid, bisa ditangkap, dipenjarakan, baik panitianya apalagi yang ceramah. Di sini, bebas, mau tiap hari maulidan, tiap hari Isra Mi'raj, bebas. Indonesia kok. Makanya wes tinggal di Indonesia yo alhamdulillah. Kalau memang nggak cocok sama pemerintah, kalau kita punya kemampuan silahkan dikritisi. Kalau nggak bisa didoain, jangan disumpahin. Yang kedua, apa tadi? Kenapa Allah menciptakan menciptakan berbeda-beda jari? Ini ciptakan Allah beda-beda ya, ada agak gemukan, nih agak gemukan. Ada pendek, ada yang kecil kurus ini, ada yang 3 ini agaknya ideal ya, yang 3 ini kayaknya ideal. Ya orang hidup di dunia ini enggak jauh-jauh dari 5 jari ini loh. Ada yang begini nih modelnya, ada yang ini. Walaupun ini berbeda-beda, tapi kalau udah nyatu begini, pasti semua bisa dikerjain. Jangan mentang-mentang ini dia badannya ideal kemudian dia sendirian, apa yang bisa dikerjain cuman gini-gini doang. Gak bisa. Garuk-garuk aja kalau cuma atu gak enak kok. Makanya kita itu nggak bisa egois mentang-mentang ini kan jadi orang kaya tadi kan, nggak bisa. Dia kerja sendirian, dia tetap butuh jempol, mau ngambil ya butuh jempol tuh kan ya.
Kalau mau makan enak ya tumbuh tambah ini. No. Tambah sedep lagi nambah ini. Tambah sedep semuanya. Nah, artinya walaupun kita ini beda-beda, tapi saling punya peran, saling membutuhkan. Enggak bisa langsung kok mentang-mentang ini. Apalagi ini bisanya cuman ke sini doang. Jadi begini, perbedaan-perbedaan yang ada ini menunjukkan betapa maha luasnya pengetahuan Allah. Ibu bisa bayangin enggak, seandainya di tempat tinggal kita itu enggak ada orang miskin, semuanya kaya raya. Ibu bisa bayangin suatu saat rumah ibu gentengnya bocor, siapa yang mau betulin? Mau nyuruh siapa? Tetangga orang kaya semua. Suruh kerja, ngapain? Duit saya banyak. Umpama, ibu bisa ngebayangin nggak? Umpama nih, yang hadir semua ini badannya ideal semua. Wah, nggak seru. Orang itu disebut kulitnya putih bersih karena ada yang. Makanya kalau ibu pengen kelihatan putih, gampang. Duduk sama sebelahnya yang hitam. Insya Allah kelihatan putih. Enggak perlu pakai suntik, enggak perlu. Ibu biar kelihatan tinggi, jangan duduk di sebelah orang yang tinggi. Cari duduk sebelahan yang, nah pasti akan kelihatan. Nah, pengen kelihatan langsing, gampang. Nah, iya, gampang. Perbedaan itu menunjukkan betapa maha adilnya Allah. Orang disebut kaya karena ada yang miskin, orang disebut miskin karena ada yang kaya, disebut cantik karena ada yang enggak cantik. Ntar dibilang jelek tersinggung. Ada orang disebut hidungnya mancung karena ada yang minimalis. Kayak perumahan minimalis. Ntar pesek tersinggung. Orang yang hidungnya minimalis, alhamdulillah insya Allah panjang umur. Nafasnya irit. Kalau orang yang hidungnya ini napasnya boros. Wush, 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 cepet habis. Perbedaan itu menunjukkan betapa maha adilnya Allah. Dan Quran bilang, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Bahwa Allah menciptakan di muka bumi ini ada laki ada perempuan, jelas berbeda, harus dibedakan. Jangan sampai laki nyamar jadi perempuan, perempuan nyamar jadi laki. Itu jangankan hidupnya, matinya juga nyusahin. Kalau yang meninggal laki ngedoainya jelas, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Perempuan yang meninggal jelas, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau orang statusnya nggak jelas ngedoainya gimana? Kalau yang laki-laki jelas begitu meninggal almarhum, perempuan jelas almarhumah. Kalau nggak jelas? Nah, iya makanya yang jelas. Perbedaan itu rahmah. Insya Allah dilanjut berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nanti usai jeda kita akan lanjut ngobrolnya terkait filosofi 5 jari. Tetap di Ngopi Yuk. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, Anda masih menyaksikan Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan penjelasan lebih lanjut dan juga rangkumannya terkait topik ngopi kita yaitu filosofi 5 jari. Silahkan Pak Ustadz. Baik,
Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam 5 jari ini adalah filosofi dalam kita menjalani kehidupan. Yang pertama, filosofinya 5 jari ini sebagai dalam konteks kita Indonesia adalah Bhinneka Tunggal. Walaupun ini berbeda-beda tapi adalah satu. Tujuannya sama, untuk menguatkan, untuk bekerja dan lain-lain. Tujuannya sama walaupun ini beda-beda, fungsinya, posisinya beda-beda. Ini menunjukkan sebagai kita warga Indonesia tadi Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai seorang muslim, walaupun mungkin kita berbeda-beda dalam teknis ibadah, tapi syahadat kita sama, sholat kita sama, zakat kita sama, puasa sama, haji yo sama. Walaupun berbeda, ada yang kunut, ada yang enggak, ada yang tahlil, ada yang enggak. Toh sama, tujuannya sama. Hanya ada kecil-kecil, reak-reak kecil aja perbedaan. Dan semua itu bertujuan untuk saling melengkapi. Kalau dalam bahasa Quran, lita'arofu, untuk saling mengenal, untuk saling melengkapi. Tadi di ayat wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam diri kalian apakah kalian tidak memperhatikan. Selain 5 jari ini ada contoh kehidupan yang ada di kepala kita. Kalau nggak salah ini ada makalah dari Imam Al-Ghazali. Beliau bilang kun kal yadain wala takun kal udhunain. Jadilah seperti 2 tangan tapi jangan jadi seperti 2 telinga. Tangan kanan kiri walaupun punya posisi dan tugas berbeda, insya Allah tujuannya sama. Kanan ini tugasnya yang baik-baik, tanda tangan, salaman, ngambil, makan. Kiri ini walaupun tugasnya bagian belakang, tapi kiri ini yo nggak protes, tapi kanan yo perhatian. Sini tanda tangan, terima duit, beliin jam tangan, kiri. Beli gelang taruh di, beli cincin taruh di, yang kanan pengertian. Karena udah dibantu untuk menyelesaikan tugas belakang. Lah iya, tangan kanan gatel, nggak perlu teriak-teriak, kiri garukin dong, nggak perlu, langsung otomatis garuk. Yang sini ngangkat tangan nggak kuat, 2. Maka suruhnya kun kal yadain, jadilah seperti 2 tangan, saling bekerja sama, nggak ngiri-irian walaupun tugasnya beda. Tapi Imam Al-Ghazali menyebutkan wala takun kal udhunain, tapi jangan seperti 2 telinga. Ini tetangga tapi nggak pernah ketemu. Ini loh sama ini, pernah ketemu gak ini? Ini mengisyaratkan orang hidup itu jangan kayak telinga, jangan kayak kuping. Tinggal di satu perumahan nih, di kepala, tapi nggak pernah ketemu. Ini sifat hasutnya luar biasa. Kalau ini dibeliin anting, sini kepengen. Lah iyo, ini filosofi orang hidup. Kalau ngelihat tetangga walaupun nggak ngelihat, cuman dia kan tahu. Waduh, pakai anting, sini ikut. Lah iya, jangan sampai kita hidup bertetangga itu kayak kuping, deket tapi nggak pernah ketemu, walaupun nggak pernah ketemu tapi saling kepo. Ada tetangga beli kulkas, dia yang kedinginan. Tetangga beli mobil, dia nasik ambulan. Ya Allah, itu nasihat dalam Al-Quran tadi, wa fi anfusikum afala tubsirun, bahwa dalam diri kita ini ada nasihat kehidupan. Kalau Al-Ghazali tadi membahasakan kun kal yadain wala takun kal udhunain, jadilah seperti 2 tangan tapi jangan seperti 2 telinga. Ini masyarakat kita kadang begitu. Kayak 2 telinga, walaupun tetangga nggak pernah ketemu, nggak pernah ngobrol, ditanya itu, ya Allah, apalagi kadang ya tadi tetangga saling ngiri, kan enakan nganan daripada ngiri ya. Ini senengnya ngiri aja, kan aturan nganan sekali-kali. Jamaah yang dimuliakan Allah, nah
Karena dalam tubuh kita ini ada filosofi kehidupan. Bagi kita orang yang tubsirun, bahasa Qur'annya tadi, mau mengambil dari pelajaran itu, maka kita menjadi hamba yang cerdas dan terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga topik ngopi kita terkait filosofi 5 jari ini bisa bermanfaat bagi seluruh pemirsa Sinpot TV dimanapun berada. Saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nastaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal inkaram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sinpot TV, News, Sport, Entertainment.